Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan berbagi tentang standar kompetensi P3K, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Sedangkan dalam kompetensi teknis itu sendiri, sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, terdiri dari pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, di video aku kali ini aku akan berbagi 50 soal PPG, di mana soal PPG ini masuk ke dalam kompetensi teknis standar kompetensi P3K, yang mana di dalamnya membuat standar kompetensi guru, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soalnya. Semoga teman-teman selalu semangat dalam menghadapi tes P3K yang akan dilaksanakan. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor 2, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7-12 tahun. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Lanjut ke soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan C. Emosional. Lanjut, seseorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungannya dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan C. Sosial emosional. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan asosial emosional. Lanjut ke soal perkembangan moral peserta didik. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal berbagai tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A, penalaran pasca konvensional. Lanjut, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral C. Pasca konvensional. Lanjut ke soal kesulitan belajar siswa.
memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan reaksi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Lanjut soal berikutnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang didengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal B. Gangguan simbolik. Jadi jika peserta didik itu mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar, peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam gangguan simbolik ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling itu sendiri adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajarnya. Jawabannya adalah C. Kemudian lanjut, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah sosiometri A. Soal selanjutnya. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Yang kita lakukan jika menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber pada faktor sosial anak ya teman-teman. Karena dia lebih banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan temannya, bukan menghabiskan waktunya untuk belajar. Lanjut ke soal teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorisme. Lanjut ke soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal itu merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme. Lanjut ke soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberi kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah teori belajar humanistik. Kemudian pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh
dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Lanjut ke soal selanjutnya. Pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar kognitivisme. Sudah jelas ya teman-teman. Di situ tadi ditulis ada tentang kognitif seseorang. Jadi teori belajarnya merupakan teori kognitivisme. Lanjut ke soal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selanjutnya, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Itu dia komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran ya teman-teman. Soal selanjutnya, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar itu sendiri. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Lanjut ke soal selanjutnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen RPP tersebut, prinsip digunakannya adalah prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Kemudian lanjut ke soal berikutnya lagi. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Seperti metode mengajar yang digunakan guru, karakteristik belajar bahan ajar, buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran, dan kecuali satu, yakni waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Lanjut ke soal berikutnya. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram PEN, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis
konstruktivisme. Lanjut ke soal berikutnya. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. Lanjut, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lanjut, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Lanjut, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain bersifat dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah problem solving. Keempat. Nomor 34. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kemudian lanjut, kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah membuat media dan alat bantu sederhana. Nomor 36. Mana dia? Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian standar kelulusan. Nomor 37. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Selanjutnya, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Tindakannya yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Lanjut ke soal nomor 39. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Jadi yang tepat dilakukan guru yaitu menunjuk peserta lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 41 tadi ya teman-teman. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut: sharing dengan teman, guru kreatif, pengalaman nyata, kecuali menggunakan satu sumber. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberi kontribusi untuk pemahaman ke depan.
Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sahih. Sahih itu ya teman-teman, menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Lanjut, Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara memulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola spiral. Masuk ke soal media dan TIK dalam pembelajaran. Oke, soal selanjutnya, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria konteks penggunaan. Lanjut ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kemudian lanjut. Nomor 46. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Soal nomor 47. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Soal selanjutnya, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Lanjut ke soal 49. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Terakhir, nomor 50. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi.
Oke teman-teman, demikian 50 soal dan jawaban yang dapat aku bagi untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman menghadapi tes P3K akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye.